Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, bagaimana kita mengoptimalkan pencarian kuis publik sebagai kuis yang akan kita berikan kepada murid-murid kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membuat kuis yang mana soalnya adalah gabungan dari beberapa kuis yang sudah ada dari orang lain dengan metode teleports. Yang ketiga adalah bagaimana kita memainkan kuis secara langsung. Berikut bagaimana mengatur permainan ataupun mengatur kuis tersebut. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai dari yang pertama adalah bagaimana kita memanfaatkan fitur filter pada pencarian kuis publik. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan kuisis saya. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan mencari sebuah kuis publik, artinya kuis yang sudah dibuat oleh orang lain, kemudian kita akan gunakan kuis tersebut. Dan agar pencarian kita lebih terarah, maka kita perlu memanfaatkan fitur filter yang ada dalam pencarian kuis publik. Saya contohkan seperti ini, Bapak dan Ibu. Pertama, saya mungkin ingin mencari soal yang terkait dengan pembelajaran saya, misalnya soal tentang bilangan bulat. Saya ketikkan di pencarian itu bilangan bulat seperti ini, Bapak dan Ibu. Kalau sudah, pastikan yang sebelah kanan ini pilihannya adalah Quizzes Library atau kuis-kuis yang dibuat di Quizzes, ya. Kemudian kita enter. Akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, pada pertemuan sebelumnya saya mencontohkan Bapak dan Ibu bisa langsung menggunakan kuis-kuis yang ada, ya. Kuis-kuis yang ada itu adalah yang di sini Bapak dan Ibu, ya. Yang di bawah sini, yang sebelah kiri ini adalah kumpulan judul kuis, yang sebelah kanan adalah tampilan soal-soalnya yang ada dalam kuis tersebut. Contoh, saya tunjukkan pada kuis yang pertama, yang di sini bilangan bulat, maka yang sebagian sebelah kanan ini ada 10 soal yang merupakan bagian dari kuis tersebut. Kemudian kalau saya beralih lagi ke yang bagian bawah, ya, judul yang kedua, itu maka yang sebelah kanan akan terlihat kumpulan soal-soalnya seperti apa. Jadi kita bisa mengintip terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kumpulan soal-soal yang ada ini adalah soal-soal yang banyak dimainkan, ya, oleh guru-guru terkait materi bilangan bulat. Bapak dan Ibu, kita bisa melakukan filter sebenarnya untuk mempersempit ruang pencarian. Caranya adalah seperti ini, Bapak Ibu, ya. Ya, di sini ada tulisan top. Kalau kita klik yang top, maka muncul sekumpulan ini, yang artinya adalah ini adalah kuis-kuis yang sering dimainkan. Ya, kalau saya klik yang kuis, saya klik, maka yang muncul hanyalah berupa kuis, artinya berupa soal-soal kuis saja. Kalau saya klik yang bagian lessons, saya klik, maka yang muncul adalah bentuk presentasi interaktif, artinya kumpulan slide-slide yang ada hubungannya dengan bilangan bulat. Saya ulangi, kalau kita klik yang top, berarti yang muncul adalah yang sering dimainkan dalam dua bentuk. Bisa dalam bentuk kuis atau dalam bentuk lesson, Bapak dan Ibu, ya. Contohnya, ini kita bisa scroll ke bawah, ini masih dalam bentuk lesson semua, ya. Nah, ini ada bentuk kuis nih, satu, dan di sini ada contoh lessonnya, Bapak dan Ibu, ya. Ya, ini ada contoh lessonnya. Ini lesson ada di kuis. Kemudian Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan filter, ya. Contohnya di sini Bapak dan Ibu, filter by. Bapak dan Ibu klik saja. Nah, mau yang kelas berapa Bapak dan Ibu? Tinggal dipilih. Misalnya saya mau mencari materi bilangan bulat itu untuk yang kelas 7, maka saya klik saja yang 7. Maka
Kuis-kuis yang muncul adalah kuis-kuis yang untuk kelas 7 karena sudah saya filter. Kemudian saya juga bisa filter dari subjeknya Bapak dan Ibu ya. Saya klik. Nah, pelajarannya pelajaran apa yang ada hubungannya dengan bilangan bulat? Pelajarannya matematika. Saya klik yang matematika. Maka pencariannya dipersempit kembali. Kemudian kalau saya ingin melakukan filter yang lebih lanjut, saya bisa klik yang more. Yang di sebelah sini more, saya klik. Nah, di sini Bapak dan Ibu muncul pilihan yang lain. Language itu artinya bahasa. Yang menggunakan bahasa apa? Tentu saja saya mau aktifkan yang bahasa Indonesia, maka saya klik yang bahasa Indonesia. Kemudian saya ingin mencari kuisnya itu dalam jumlah soal yang berapa? Apakah 1 sampai 10 soal? Atau saya mau cari yang sampai 20 soal? Maka kalau saya ingin mencari yang sampai 20 soal, saya klik yang 20. Kemudian saya ingin ditampilkan berdasarkan urutan apa? Yang paling relevankah dengan filter itu? Atau yang paling banyak dimainkan? Ya, atau yang paling sering dilihat? Oke, kalau sudah ada pilihan lain, apakah dalam bentuk duplikat dari kuis-kuis itu atau yang dibuat oleh siswa, kuis-kuis yang dibuat oleh siswa. Kalau sudah kita filter sesuai keinginan kita, tinggal kita klik yang apply yang di sini. Maka yang akan muncul adalah benar-benar kuis-kuis yang sesuai dengan filter yang kita inginkan. Kalau masih top berarti campuran antara kuis dan presentasi. Kalau kita ingin hanya memunculkan yang kuis saja, maka klik saja yang kuis yang ini. Nah, sudah ada Bapak dan Ibu, tinggal dipilih mana yang mau dipergunakan. Kalau kita ingin mempergunakan yang ini, misalnya tinggal diklik saja 2 kali. Atau ingin yang di bawah, tinggal diklik saja 2 kali. Seperti itu Bapak dan Ibu. Contohnya misalnya saya ingin yang di bawah, maka saya klik saja yang ini. 2 kali akan muncul tampilan seperti ini dan ini bisa kita langsung share kepada siswa-siswa kita. Caranya adalah dengan sebenarnya ada 3 cara Bapak dan Ibu, secara live, mode PR, atau mode kertas. Pada video kali ini saya ingin menyontohkan menggunakan metode live. Maka saya klik yang di sini. Kemudian saya pilih, di sini ada muncul 2 pilihan Bapak dan Ibu ya, klasik dan instruktur. Kalau klasik ini, siswa bekerja masing-masing sesuai dengan kecepatannya. Ya, bisa jadi antara siswa A dan siswa B akan membuka soal dengan urutan jumlah yang berbeda. Misal siswa A karena sedikit perlu pemahaman dalam membaca, dia baru bisa buka soal 2 soal. Siswa B karena pemahamannya sudah cukup baik, mungkin dia sudah sampai 5 soal. Artinya siswa mengakses sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Itu kalau untuk yang klasik, yang bagian di sini. Ada juga yang bagian instruktur PACE. Kalau yang instruktur PACE ini adalah siswa membaca soal berdasarkan instruksi guru. Artinya soal-soal yang muncul itu adalah guru yang mengatur dan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain urutan soalnya akan sama. Jika siswa A mengajarkan soal nomor 2, maka siswa B juga akan mengajarkan soal nomor 2. Dalam hal ini saya akan mencontohkan kita menggunakan yang klasik Bapak dan Ibu. Saya klik yang klasik, kemudian muncul tampilan seperti ini. Di sini muncul 3 pilihan Bapak dan Ibu. Apakah mode tim, tetap klasik, atau mode tes. Pada video kali ini kita akan fokus dulu di mode klasik Bapak dan Ibu. Saya scroll ke bawah. Di sini muncul pengaturan schedule per letter. Artinya kita bisa jadwalkan kapan kuis ini bisa diakses oleh siswa. Ini hanya bisa dilakukan atau diatur kalau akunnya akun super. Caranya adalah kita tinggal aktifkan seperti ini ke kanan. Lalu muncul kapan ya kuis ini bisa diakses oleh siswa, Bapak dan Ibu tinggal atur. Kalau tidak ingin diatur, maka dinonaktifkan kembali. Kemudian, di sini ada pilihan skip pertanyaan. Ya, siswa bisa men-skip pertanyaan. Kalau Bapak dan Ibu ingin siswanya bisa skip, lewati pertanyaan, kemudian kembali lagi ke pertanyaan itu,
maka ini diaktifkan. Yang selanjutnya adalah adaptive question banks. Ini artinya kita punya sekumpulan soal, tetapi yang akan kita bagikan ke siswa itu hanya beberapa soal saja. Misal, saya punya 50 soal, saya ingin siswa hanya membaca atau mengerjakan 10 soal saja, dan setiap siswa akan dapat soal yang berbeda. Maka kita bisa aktifkan yang adaptive question bank mode. Ya, kita bisa aktifkan. Kalau ini kita aktifkan, maka akan muncul pilihan berapa soal yang akan dimunculkan. Ini tinggal diatur. Misalnya saya cuma mau munculkan 5 soal, maka saya pilih 5 soal. Kemudian eh, pengaturan pemberian ke kelas tertentu. Nah, ini kita bisa lewati saja Bapak dan Ibu karena kita belum sampai ke situ materinya. Kemudian yang di sini ada participant attempt. Artinya berapa kali siswa itu bisa akses. Saran saya ini dibiarkan unlimited saja Bapak dan Ibu. Karena kalau kita batasi, biasanya nanti akan terganggu atau terkena masalah terkait jika siswa yang berkendala ketika login ke Quizzes. Karena kalau ini kita batasi, maka ada loginnya di Quizzes siswa, gitu ya. Kemudian name factory ini dinonaktifkan saja Bapak dan Ibu ya. Name factory itu adalah nama-nama khusus yang dibuat oleh Quizzes ya. Ini tidak perlu kita aktifkan. Kemudian show answer during activity. Apakah pilihan jawaban yang benar itu akan dimunculkan ketika siswa mengerjakan quiz? Maka di sini ada 3 pilihan Bapak dan Ibu. Akan diaktifkan, artinya nanti siswa akan melihat jawaban yang benar yang mana ketika mengerjakan, atau hanya validate only. Kalau validate only ini artinya siswa hanya tahu bahwa jawabannya benar atau salah. Tidak ditunjukkan mana yang benarnya. Atau di off sekalian Bapak dan Ibu. Tinggal diatur oleh Bapak dan Ibu. Kalau saya selalu sukanya yang validate. Kemudian show answer after activity. Apakah siswa itu setelah selesai mengerjakan akan ditunjukkan jawaban yang benar atau tidak? Ya, kalau di sini ada pilihannya, apakah di on, artinya siswa melihat jawaban yang benar setelah akhir, atau hanya pertanyaannya saja, atau di off. Ya. Kemudian yang di sini adalah aturan-aturan yang lainnya masih sama, ya. Redemption question ini adalah kesempatan siswa mengulang soal, ya. Kemudian extra life ini kalau untuk soal yang menjodohkan mengurutkan ini boleh dapat bonus extra life kalau Bapak dan Ibu mau atau tidak. Kemudian power up itu karena kita khusus basicnya bermain, maka bisa kita aktifkan yang power up. Kemudian bisa juga kita atur yang di sini ya, student life reaction-nya, kemudian leaderboard-nya mau diaktifkan atau tidak. Leaderboard itu papan klasmen ya. Kemudian mau diacak tidak pertanyaannya, shuffle question, mau diacak tidak pilihan jawabannya, musiknya mau diaktifkan atau tidak, gitu ya. Tinggal tergantung pilihan Bapak dan Ibu. Kemudian memes, show memes-nya artinya mau dimunculkan atau tidak gambar-gambar yang menunjukkan bahwa kalau jawaban benar akan muncul gambar A, kalau jawabannya salah akan muncul gambar B, misalnya dan sebagainya. Ini akan dimunculkan atau tidak. Kalau ingin dimunculkan, silakan diaktifkan. Kalau sudah, tinggal pilih memes yang mana yang mau dimunculkan, begitu ya. Misalnya yang ini, misalnya, begitu ya. Kalau sudah, semua tinggal klik yang continue di bawah ini, atau klik continue yang di atas boleh. Jika di klik continue, kita tunggu beberapa saat, masih kita tunggu, akan muncul tampilan seperti ini, minta siswa untuk masuk ke joinmyquiz.com, lalu berikan kodenya. Atau bagikan linknya, caranya adalah klik yang tanda rantai ini, maka sudah tercopy, pastekan di media lain yang Bapak Ibu kehendaki. Kemudian tunggu ada yang masuk, ya. Di sini nanti akan muncul nama-nama peserta yang masuk. Kemudian kalau sudah, maka Bapak dan Ibu bisa klik start.
Tetapi kalau belum ada yang masuk, pemain yang masuk, maka permainan tidak bisa dimulai. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau sudah ada yang masuk, tinggal pilih start. Dan untuk mengakhiri permainan, Bapak dan Ibu bisa klik yang N yang di sini, Bapak dan Ibu ya. Dalam hal ini saya contohkan permainan sudah berakhir misalnya, maka saya pilih yang N. Kemudian saya pilih yes. Ya, kalau sudah, kita masih menunggu Bapak dan Ibu akan muncul kembali ke tampilan awal. Demikian cara untuk mengoptimalkan pencarian kuis publik dengan metode filter. Kemudian kita akan mainkan kuis itu dengan metode atau cara five quiz ya, yang klasik. Demikian Bapak dan Ibu, sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.